Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Putri Derina dengan NIM L11119151. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan tentang penerapan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Sebelumnya saya akan sedikit mengingatkan kembali apa itu sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Sistem tebang pilih tanam Indonesia sendiri merupakan salah satu sistem silvikultur yang diterapkan pada hutan alam yang tak seumur di Indonesia, yang dimana sistem ini sendiri merupakan sistem untuk mewujudkan hutan dengan struktur dan komposisi tertentu. Selanjutnya, tujuan dari sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia sendiri yaitu agar terbentuknya struktur serta komposisi tegakan hutan alam yang optimal dan lestari yang sesuai dengan sifat biologi dan permudaan tempat tumbuh asli. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur atau TPTJ. Sistem silvikultur TPTJ ini sendiri merupakan sistem yang juga diterapkan pada hutan alam yang mengharuskan adanya penanaman pengayaan pada areal bekas tebangan secara sistem jalur dengan jarak 25 meter antar jalur dan jarak 5 meter pada jalur tanam. Selanjutnya itu tujuan dari tebang pilih tanam jalur sendiri yaitu untuk meningkatkan produktivitas hutan alam dengan tegakan yang tidak seumur melalui tebang pilih serta memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riap dalam rangka memperoleh panenan yang lestari dan baik. Selanjutnya itu agar kegiatan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan secara lebih intensif, yaitu dengan melaksanakan tindakan-tindakan silvikultur melalui jalur sehingga pembinaan dan pengawasan hutan itu dapat lebih terjamin. Sistem tebang pilih tanam jalur ini sendiri diterapkan untuk dapat mengatasi kekurangan-kekurangan dari sistem tebang pilih tanam Indonesia yang sebelumnya. Hasil dari kegiatan ini sendiri tidak terlihat di lapangan karena adanya kesulitan dalam pemeriksaan, pembinaan serta pengawasan dan lain-lainnya. Selanjutnya itu sistem tebang pilih tanam jalur atau sistem TPTJ ini menggunakan ruang antar jalur yang bertujuan untuk memperkaya keanekaragaman hayati. Dan selain itu, kelebihan dari penerapan sistem tebang pilih tanam jalur ini sendiri adalah kelestarian produksi tegakan. Kelestarian produksi tegakan dapat terjamin karena mekanisme pengelolaan yang optimal dan baik. Dilanjutkan dengan prinsip dari sistem tebang pilih tanam jalur ini sendiri, sistem silvikultur itu untuk tegakan yang tidak seumur. Teknik pemanenan dengan tebang pilih meningkatkan riap, mempertahankan keanekaragaman hayati, selanjutnya menciptakan ruang tumbuh yang optimal bagi tanaman dan penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Selanjutnya itu sasaran dari tebang pilih tanam jalur ini sendiri, yang pertama itu mengatur pemanfaatan kayu yang optimal pada hutan alam produksi. Yang kedua itu meningkatkan potensi hutan yang baik kualitasnya maupun dari segi kuantitas pada areal bekas tebangan. Yang ketiga itu mempermudah pelaksanaan pemeriksaan atau pembinaan hutan yang dilaksanakan di lapangan. Selanjutnya itu tahapan dari penerapan sistem tebang pilih tanam jalur. Tahapan penerapan sistem TPTJ ini sendiri ada 7. Yang pertama itu penataan areal kerja. Yang kedua itu pembukaan wilayah hutan.
Yang ketiga, pengadaan bibit. Yang keempat itu ada penebangan. Yang kelima itu penyiapan lahan. Yang keenam, penanaman. Dan yang terakhir itu pemeliharaan tanaman. Di sini saya akan sedikit menjelaskan sedikit dari tahapan penerapan sistem tebang pilih tanam jalur. Yang pertama itu tadi ada penataan areal kerja yang melakukan pembuatan blok dan petak melakukan risalah hutan. Penataan areal kerja ini sendiri bertujuan untuk dapat mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok areal kerja tahunan. Penataan areal kerja ini sendiri dalam satu blok kerja tahunan itu dilaksanakan dengan membagi areal kerja ke dalam petak-petak kerja yang masing-masing petak itu sendiri luasnya sekitar 45 sampai 100 hektar. Selanjutnya itu kegiatan dari penataan areal kerja ini sendiri yaitu untuk mempersiapkan kegiatan areal kerja yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan petak, penataan batas hutan, dan pemasangan pal-pal pada blok, serta petak batas blok dan petak serta pengukuran dan pemetaannya. Yang kedua itu tadi pembukaan wilayah hutan atau PWH. PWH ini sendiri dilakukan pada 1 tahun sebelum pemanenan. Kegiatan PWH ini sendiri meliputi pembangunan jalan angkutan, sarana prasarana, base camp, pondok kerja, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu pengadaan bibit. Kegiatan dari pengadaan bibit ini sendiri itu dilakukan dalam 1 tahun sebelum penanaman. Adapun sumber benih atau bibit ini sendiri berasal dari biji, anakan alam, cabutan atau stek pucuk. Selanjutnya itu cara pembibitan dengan biji, anakan alam atau cabutan, stek dan pucuk berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah berlaku. Yang selanjutnya yang keempat itu penebangan. Penebangan pohon berdiameter 40 cm dan pembuatan jalur bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman. Adapun kegiatan dari penebangan pohon ini sendiri dilakukan pada seluruh blok atau peta kerja yang akan dibuat jalur tanam. Pohon yang ditebang, semua jenis pohon yang ditebang itu berdiameter 40 cm ke atas. Dan hasil dari tebangan itu sendiri dirapikan, ditumpukan pada tempat-tempat tertentu atau dapat dikeluarkan dari lokasi agar dapat dimanfaatkan. Dan arah penebangannya sendiri sesuai dengan arah pembuatan jalur tanam. Yang kelima itu penyiapan lahan. Yang pertama itu tentang pembuatan jalur tanam, pembersihan jalur tanam, pembuatan dan pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, dan yang keenam itu penanaman. Penanaman ini sendiri harus dilakukan sesegera mungkin setelah pembuatan pembersihan jalur tanam. Penanaman ini sendiri dilaksanakan pada musim hujan, diperkirakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, dan jarak antara tanaman ini sendiri dalam satu larikan tanam yaitu selebar 5 meter. Dan selanjutnya pada setiap ajir tanaman ditanam bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antar bibit yaitu 30 cm. Yang ketujuh atau yang terakhir itu pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman muda merupakan kegiatan perawatan tanaman, yaitu dengan cara mempersiapkan atau membuat kondisi tanam itu lebih baik agar tanaman muda sendiri mampu tumbuh secara optimal.
Selanjutnya itu dilaksanakan secara bersamaan dengan penyiangan. Apabila tanaman-tanaman pokok ternaungi atau tajuknya itu tersaingi oleh tumbuhan lain setelah berumur 3 bulan. Setelah berumur 3 tahun. Selanjutnya itu dilakukan bila tanaman kurang baik pertumbuhannya karena kekurangan unsur hara. Dan sejauh ini tidak ada hama atau penyakit yang serius Akan tetapi hal ini sendiri perlu dimonitoring. Dan selanjutnya itu agar tanaman yang dihasilkan itu dapat sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan pemantauan secara cermat atau teliti. Pemantauan ini sendiri lebih ditekankan sejak penanaman dilaksanakan sebagai upaya untuk pencegahan, sehingga mengurangi kerugian atau kegagalan yang lebih besar. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi pembelajaran dari penerapan sistem silvikultur tebang pilih tanam jalur. Apabila ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.